Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku di konten ngobrol bareng Nisa. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat walafiat, apalagi masih dalam keadaan pandemi ini. Semoga kita semua diberikan keamanan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Berhubung sekarang udah masa-masanya maba nih, masuk kuliah nih, udah ada yang milih farmasi, udah ada yang milih kedokteran, udah ada yang masuk ilmu komunikasi. Nah, di sini aku sebagai mahasiswa farmasi mau ngasih info ke kalian semua, sedikit informasi seputar farmasi. Jadi buat kalian yang mau masuk farmasi, udah jadi mahasiswa baru di fakultas atau prodi farmasi, jangan lewatkan video ini, tonton sampai habis supaya kalian gak ketinggalan info tentang farmasi. Oke? Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Tinggal klik di tombol di bawah, dan kalau kalian suka sama videonya, like video ini, dan kalau bermanfaat, share video ini ke teman-teman kalian yang mau masuk farmasi juga. Dan semoga kalian enjoy sama videonya. Happy watching. Nah, kita mulai nih. Jadi apa sih farmasi itu? Nah, kalian yang mau masuk farmasi harus tahu farmasi itu adalah jurusan yang mempelajari segala sesuatu tentang obat beserta zat-zat kimia yang ada dalam obat tersebut. Mulai dari pemilihan bahan aktif, lalu pembuatan obat, lalu pengemasan, sampai ke pendistribusian, sampai ke tangan pasien pun itu adalah tugasnya farmasi. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau masuk farmasi, yang pasti kalian harus pelajari nanti itu dasarnya adalah kimia. Termasuk aku yang dari SMK itu belajar lebih sangat belajar banget itu ke kimia, karena gak bisa dihindari dari semester awal sampai nanti semester atas itu kalian bakal ketemu dengan yang berhubungan dengan kimia, karena itu memang dasarnya farmasi. Lalu di dalam farmasi juga kalian selain tentang mengurusi obat, karena seorang farmasi itu nantinya bisa membuka sebuah apotek, dan di dalam membuka sebuah apotek kita juga harus tahu tentang administrasinya. Jadi nanti kalian juga belajar tentang administrasi farmasi. Lalu karena farmasi ini merupakan sebuah profesi yang berhubungan dengan nyawa seseorang, maka ada juga undang-undang yang mengatur dalam farmasi. Nanti kalian belajar tentang undang-undang farmasi dan etika. Tapi biasanya buat kalian para maba dalam semester 1 itu biasanya kalian sudah disiapkan paket SKS. Nah, kalau pas semester 1 kemarin, aku pas masuk itu 9 mata kuliah sejumlah 21 SKS itu udah paket, udah gak bisa pilih-pilih, kita harus pilih itu. Dan kebanyakan pada semester 1 itu kalian gak terlalu banyak bahas tentang farmasi. Kalau aku kemarin itu hanya pengantar ilmu farmasi, lalu morfologi sistematika tumbuhan itu untuk menunjang nanti ke matkul selanjutnya, tapi masih ke biologi secara umum, dan juga yang lainnya itu masih kimia dasar farmasi, walaupun memang mengarah ke farmasi tapi masih dasar juga. Lalu ada mata kuliah umum juga seperti bahasa Indonesia, kewarganegaraan, bahasa Inggris, lalu mata kuliah umum yang lainnya. Jadi kalian gak perlu khawatir, karena di semester 1 itu kalian penyesuaian antara SMA atau SMK ke kuliah. Jadi kalian siapin aja semangat kalian buat belajar di farmasi. Jangan takut, karena
semakin lama kita semakin terbiasa dan semakin mengenali tentang farmasi. Nah, lalu buat kalian di farmasi itu banyak praktikumnya, dan apa sih yang harus disiapin oleh mahasiswa baru farmasi? Kalau aku kemarin itu biasanya pas awal mau praktikum harus menyiapkan alat praktikum. Kalau untuk semester 1 itu nggak terlalu banyak karena praktikumnya aku hanya ada 3 praktikum, dan yang harus disiapkan itu handscoon, lalu masker, lalu masih praktikum seperti di SMA itu kimia seperti itu. Dan karena sekarang masa pandemi mungkin praktikumnya juga online, kalian biasanya kalau online kayak gini tuh hanya dilakukan untuk nonton video. Jadi semangat buat kalian, semangat jadi maba walaupun belajarnya online, walaupun PPBN atau PKKMB-nya online, walaupun kenalan dengan teman-teman sekelasnya juga online, kalian harus tetap semangat dan semoga masa pandeminya ini segera berakhir dan kita bisa kuliah secara tatap muka di kampus. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang gelar yang kita dapatkan ketika kita kuliah farmasi. Jangan ketukar nih antara apoteker dengan tenaga teknis kefarmasian. Jadi, ketika kita lulus dari S1 farmasi, itu kita belum bisa dikatakan sebagai seorang apoteker. Karena untuk mendapatkan gelar apoteker, kita harus kuliah lagi. Kalau sekarang itu masih selama 2 semester, itu untuk mendapatkan gelar apoteker. Itu namanya kuliah profesi setelah lulus S1 farmasi. Adapun untuk kita yang lulus S1 farmasi itu hanya sebagai tenaga teknis kefarmasian, karena yang termasuk kepada tenaga teknis kefarmasian itu yaitu D3 farmasi, D4 farmasi dan S1 farmasi. Sedangkan untuk meraih gelar apoteker kita harus kuliah lagi selama 2 semester. Nah, jadi kayak gitu, buat dapat apoteker tuh kita nanti kuliah lagi. Kalau enggak berarti kita hanya sarjana farmasi. Lalu kalian pada nanya apa sih prospek kerja dari farmasi itu? Nah, kalian juga mungkin udah cari info ya. Jadi untuk lulusan farmasi itu banyak banget peluang kerjanya, bisa di apotek, bisa di rumah sakit, bisa di pabrik obat, dan yang lainnya. Pokoknya banyak banget. Nah, jadi kalian pasti udah gak sabar kan buat belajar di farmasi. Pokoknya aku mau ngucapin selamat buat kalian yang udah terdaftar menjadi mahasiswa baru farmasi dimanapun itu. Mau di swasta, mau di negeri, itu nggak ada bedanya. Pokoknya kalian itu tetap harus belajar yang giat. Kalian harus tetap semangat belajarnya. Kalian akan mempelajari banyak hal tentang farmasi. Pokoknya aku ucapkan selamat dari sini. Dan buat kalian yang mau tahu jurusan yang lain, nanti aku mau cari dulu narasumbernya, seperti sipil mungkin, lalu pokoknya jurusan yang lain kalian bisa request, oke? Nanti aku cari narasumbernya. Dan sampai di sini videonya. Ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, karena subscribe itu bisa bikin aku semangat buat bikin video selanjutnya dan sering-sering ngasih info tentang seputar kuliah. Oke? Sampai sini. Makasih udah nonton videonya sampai beres, dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oke? See you. Dah.